Ini Anies Baswedan itu ditanya oleh hakim, bansos itu isinya apa aja sih ke Anies Baswedan? Lalu Anies Baswedan menjawab, di dalamnya termasuk ada daging sapi atau daging ayam katanya. Nah, daging sapi hoax, ternyata nggak ada daging sapi. Sungguh sangat keji karena ini termasuk kejahatan kemanusiaan di saat pandemi Covid 2019-2020 itu, di masa sulit-sulitnya mendapatkan pangan karena tidak boleh keluar, PPKM kan. Sudah jelas ini sangat-sangat memprihatinkan kondisi seperti ini. Tega-teganya gitu pemerintah Anies Baswedan. Nah, vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU, sampai kontraktor bangunan. Nah, bagaimana itu bisa menjadi supplier beras, supplier makanan untuk bansos? Dianya juga tukang AC kan. Biasanya itu terjadi lobbying, negosiasi yang mencurigakan biasanya. Saya berpengalaman di bidang itu dan biasanya terjadi lobby yang bisa dibilang gratifikasi dan lain-lain, itu sering terjadi di sana. Padahal bansosnya saja masih ada di gudang. Bagaimana ini tepat sasaran? Kan ini pertanyaan besar mungkin bagi Rudy Valenka dan untuk kita juga. FYI aja, Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya merangkap sebagai Ketua DPP Relawan Anies. Jadi you know lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, balik lagi di konten politik karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan kali ini datang berita yang menarik. Sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena ada berita soal DKI pada masa kepengurusan Anies Baswedan. Kita akan berbicara soal bansos DKI senilai 2 triliun lebih yang berasnya ditemukan masih belum terdistribusi. Dan berasnya dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak layak konsumsi baik untuk hewan maupun untuk manusia. Sangat buruk sekali. Jadi kita langsung saja, beritanya muncul dan ditiupkan di dalam tweet Rudy Valenka atau @kurawa. Jadi dia ini yang mulai membuat sinetweet atau thread soal diduga ini adalah temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020. Jadi pada masa kepengurusan Anies Baswedan. Beritanya bagaimana dan sinetweetnya bagaimana, kita akan jelaskan langsung saja menuju threadnya. Nah, ini Twitternya, di sini bionya, bahkan Pandawa pun lebih kurawa. #forensik auditor sok ganteng sinetweet AM man called Ahok movie. A man called Ahok movie, kayaknya pemain film Ahok ya. Nah, di sini sinetweet temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI 2020 senilai 2,85 triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik nih. Karena data-datanya ngeri-ngeri sedap. Likes dulu yang banyak ya biar semangat penampakan berasnya. Kita lihat juga berasnya ya. Sungguh sangat menyedihkan menurut saya karena warnanya sudah menguning dan banyak sekali di sana serangga-serangga, jamur-jamur ya. Sudah tidak layak untuk dikonsumsi untuk manusia ya. Bahkan untuk hewan pun nggak layak ini. Kita akan langsung baca saja threadnya. Nah, ini yang pertama sinetweetnya. Lalu kita baca yang pertama nih, katanya bismillah kita mulai ya. Bansos DKI 2020 yang lalu. Semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Yang kedua, biar mantap sinetweet, kita flashback dulu latar belakang Bansos DKI 2020 untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako.
Udah jelas ya, ini sumbernya dari APBD DKI, bukan dari APBN, bukan juga penyalurnya Kemensos, bukan. Ini murni dari provinsi DKI, dari APBD ya. Soalnya dari komentar-komentar banyak sekali yang mengirimkan capturean atau screenshotan bahwa penyaluran bansos ini dari Kemensos. Enggak semua bansos itu dari Kemensos. Setiap daerah itu mempunyai anggaran masing-masing untuk penyaluran bansos. Wabil khusus yang kita akan bahas kali ini adalah APBD DKI yang senilai 3,65 triliun. Kita baca yang ketiga, Dinsos DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,6 triliun Perumda Pasar Jaya, PT Tas Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Jadi 3 perusahaan ini yang dipercaya oleh Pemda pada zaman Anies untuk menjadi rekanan penyaluran paket sembako, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Mengapa? Ya nggak tahu lah. Kita lihat nih, 3 rekanan terpilih paket sebanyak 11 juta sebesar 2,85 triliun jumlah paketnya ya. Nah, kalau food station 3 sampai 4 tahap 1 juta sebesar 370 miliar totalnya ya. Ini cukup besar dan banyak juga ternyata ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Di sini tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Apakah karena status perusahaan yang masih perum atau perusahaan umum sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-caweknya? Nanti akan kita lihat penjelasan selanjutnya. Lalu masih ingat berita yang disampaikan oleh Gubernur DKI saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi dan faktanya ternyata bohong. Nah, inilah jenis bansos yang dimaksud, nilainya fantastis. Bagaimana kebocoran dugaan korupsi terjadi? Yuk kita mulai. Jadi yang saya tahu memang ada klip-klip video Anies Baswedan dengan A.A. Gym yang ditanya. Ini Anies Baswedan itu ditanya oleh A.A. Gym, bansos itu isinya apa aja sih ke Anies Baswedan. Lalu Anies Baswedan menjawab di dalamnya termasuk ada daging sapi atau daging ayam katanya. Nah, daging sapi hoax, ternyata nggak ada daging sapi. Setelah mendapat informasi lokasi gudang penyimpanan beras bansos milik Perumda Jaya, Perumda Pasar Jaya, maka gue pun meluncur ke TKP, lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung, Jaktim. Gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya, sangat sunyi dan dijaga oleh security. Nah, ini video kondisi gedung, gue berhasil masuk katanya. Menurut info, hanya di gudang ini aja sebanyak 1000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kilo. Ngeri nggak? Terus ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible, menyortir beras-beras busuk. Kayaknya beras-beras sisa itu mau diapain gitu ya. Nah, ini contoh videonya, ini video Kurawa ketika ada di gudang ya. Ngeri. Ini tumpukan beras-beras semua. Dan berasnya sudah kayak tepung, hancur. Sungguh sangat keji, karena ini termasuk kejahatan kemanusiaan di saat pandemi Covid 2019-2020 itu, di masa sulit-sulitnya mendapatkan pangan karena tidak boleh keluar, PPKM kan. Ini malah menimbun bansos yang dimana masyarakat sangat membutuhkan beras itu. Kejahatan kemanusiaan ini tidak boleh dibiarkan. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Siapa ya? Nah, katanya nih. Ada juga yang lain ya? Jamur kuning hingga menghitam katanya jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini. Ngeri. Sangat mengerikan. Untuk memastikan lagi bentuk beras ini, maka gue foto di telapak tangan langsung supaya gak ngeles dan bisa menyentuh langsung bagaimana rusaknya beras-beras ini. Serasa tepung hancur di tangan, bukan udah kayak tepung, udah hancur lebur.
Lihat itu jamur-jamurnya. Sudah parah, ini beras tidak layak konsumsi. Itu lihat udah menguning, udah ada jamur, bukan untuk bahan pangan manusia dan hewan. Lalu untuk apa ya kalau misalkan udah ada stiker kayak gini? Udah parah ini. Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI tahun 2020-2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini, tidak habis pikir dengan kondisi seperti ini. Sudah jelas ini sangat-sangat memprihatinkan kondisi seperti ini. Tega-teganya gitu pemerintah Anies Baswedan. Setelah melihat kondisi fisik beras bansos, gua menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos Perumda Jaya ini. Semua bersumber dari hasil forensik audit yang dilakukan oleh Ernst & Young terkait pelaksanaan bansos ini. Karena forensik pasti datanya detail. Jadi teman-teman kalau mau lihat foto-foto data-datanya tinggal cek aja ke Twitter dari Rudy Valinka. Saya mau jelaskan inti-intinya saja. Jadi di sini data-data soal keberadaan bansos, lalu kerjasama dan audit soal keberadaan beras bansos ini sudah jelas. Sudah jelas ada bukti-buktinya. Lalu di sini nomor 14 kita teruskan lagi. Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan EY ini hanya untuk kesalahan prosedural saja. EY sudah katakan adanya kebocoran 150 miliar. Ingat ini baru temuan prosedural, lalu bagaimana dengan temuan operasionalnya? Wah, ini yang paling ngeri-ngeri sedap. Gua mencoba mencari hasil pemeriksaan audit forensik EY secara lengkap, tapi konon hasil audit EY ini disimpan rapi oleh internal Pasar Jaya. Semoga Pak Gubernur Heru bisa meminta hasil audit ini dari direksi sekarang. Namun alhamdulillah gue menemukan beberapa kertas kerja. Nah di sini supplier-supplier dari Perumda Pasar Jaya ini udah jelas ada nih nama-nama perusahaannya, walaupun kalau misalkan ditelisik nama-namanya ini perusahaan-perusahaannya aneh-aneh dan mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Kita lihat di postingan selanjutnya. Nah, vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU, sampai kontraktor bangunan. Nah, bagaimana itu bisa menjadi supplier beras, supplier makanan untuk bansos? Dianya juga tukang AC kan? Karena vendor-vendor penunjukan langsung. Yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini, ada datanya semua nih. Gua nyetir dulu ya, ingetin kelanjutannya. Nah, ini nama-nama perusahaan yang ada di supplier dan nama-nama pembackingnya atau yang punyanya. Termasuk saya ada beberapa perusahaan yang saya kenal dan ada yang dari kota asal saya. Di sini ya beberapa saya tidak ingin sebutkan, cuman ada nama-nama yang perusahaan-perusahaan besar yang menjadi supplier ke ini nih, ke Pasar Jayanya. Selanjutnya gak usah heran begitu indahnya kalau mendukung gubernur saat itu. Makanya mereka begitu loyal karena jatah terjaga. Jatah paket berjuta-juta diadakan dan disalurkan ke siapa belum begitu jelas. Untuk pembahasan detailnya nama-nama silahkan diskusinya. Silahkan lihat aja nama-nama yang punya perusahaan suppliernya untuk pengadaan barang, beras, sembako, dan yang lain-lain. Silahkan aja lihat-lihat. Nah, dua tahap terakhir dengan nama suppliernya, total pengadaan beras untuk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket. EY fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi-bagi ke orang-orang terpilih. Siapapun bisa beli beras, katanya nih. Lalu gue gak mau detail bahas suppliernya karena memang sulit untuk dijustifikasi mengapa mereka yang harus jadi suppliernya. Ya memang salah nggak salah sih, tapi biasanya itu terjadi
lobbying negosiasi yang mencurigakan biasanya. Saya berpengalaman di bidang itu dan biasanya terjadi lobby-lobby yang bisa dibilang gratifikasi dan lain-lain, itu sering terjadi di sana. Pada tanggal 18-19 Desember 2020 ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020. Jadi PD Pasar Jaya ini mengklaim bahwa sudah tepat sasaran katanya distribusi sembako bansos. Padahal bansosnya saja masih ada di gudang. Bagaimana ini tepat sasaran? Kan ini pertanyaan besar mungkin bagi Rudy Valenka dan untuk kita juga. Bagaimana dengan KPK? Lagi-lagi cuma memantau aja kalau urusan DKI. Nah ini KPK statement bahwa sedang memantau bansos yang diadakan oleh Pemprov DKI. Padahal jelas-jelas itu tidak tersalurkan. Alih-alih memeriksa Bansos DKI 2020, malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya. Ini juga sungguh sangat membagongkan katanya nih. Sungguh sangat membagongkan. Sudah biasa katanya. Lalu selanjutnya bahkan ada rumor tahun 2021 saat Kepala BPK DKI dimutasi ke Aceh, salah satunya tengah menyelidiki Bansos 2020 juga. Permintaan wajar tanpa syarat saat itu sangat berat. Jadi ada orang BPK ini yang sedang memeriksa berkas-berkas dan menyelidiki Bansos tahun 2020 ini dimutasi. Jadi ini ketakutan Anies Baswedan. Apa kasus ini berujung ke Gubernur DKI saat itu? Wallahualam katanya. Yang pasti jika penegak hukum mau masuk tentu akan dapat gambaran siapa yang memerintahkan penentuan supplier-suppliernya. Sekali lagi mau dan atau tidak aja. FYI aja, Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya merangkap sebagai Ketua DPP Relawan Anies. Jadi you know lah. Kita cek ya. Ketua Dewan Pengawas Sutrisno Muslimin. Kita cek di postingan selanjutnya. Nah, DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies melantik dan mengukuhkan DPD Anies Sumatera Barat. Pelantikan pengukuhan itu dilakukan oleh Presidium Anies Nasional Ilham Pisang yang didampingi oleh Ketua DPP Relawan Anies Sutrisno Muslimin. Aduh. Kita sudahi sinetweet Bansos DKI 2020 ini ya. Data-data detail auditnya masih lengkap karena kalau dibuka di sini bikin yang baca puyeng katanya nih. Yang komen akun sampah-nyampah ini Anies Baswedan, buzzer-buzzernya mulai menyerang bahwa ini adalah kebusukan, bahwa ini adalah akun sampah, ini nggak betul, ini nggak benar katanya. Padahal udah jelas-jelas itu buktinya ada. Ini untuk meredam aja katanya, kayaknya nih. Terus juga ini banyak yang mengira program bansos itu dari gubernur atau kepala daerah, tapi ternyata dari Pempus, pemerintah pusat Kemensos. Nah ini yang maksud saya, masyarakat harus jelas, harus mengerti, paham bahwa penyaluran bansos itu banyak jenisnya, ada dari Kemensos, ada juga dari kementerian-kementerian yang lain, juga ada dari daerah-daerah, provinsi, dan yang mempunyai APBD, yang mempunyai APBN itu pasti punya program penyaluran bansos. Nah itulah sinetweet dari Rudy Valenka fullnya ya. Jadi itu aja untuk konten kali ini, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.